adik-adik di rumah. Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik semua, kakak terus mengingatkan adik-adik supaya tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau keluar rumah harus pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jauhi kerumunan. Adik-adik semua, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah Anak Tuhan selalu menjadi berkat. Sekarang, kakak undang bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Goklas Niroha Doa. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami anak-anak sekolah minggu sudah siap memuji, memuliakan Tuhan dan juga siap mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan, pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak sekolah minggu dapat memahami terlebih melakukan firman Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sekarang kakak masih undang untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Pujilah Nama Tuhan. Musik. Jeng jeng jeng
pada minggu ini adalah dari titah ke-8. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Semua adik-adik boleh lipat tangan. Kita mau berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Ku Istimewa. Musik. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Agustus, yaitu dari Keluaran 3 ayat 8. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Sekarang siapa yang mau berjalan bersama Yesus? Saya. Semua adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Lagu kita adalah Jalan Serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Semua lipat tangan, kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya dipersiapkan. Sekarang kita bernyanyi, lagu kita adalah Tanganku Namet-met. Musik. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Inang akan membacakannya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, dan 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita masih tetap beribadah di rumah karena pandemi COVID-19. Inang percaya, walaupun kita beribadah di rumah, adik-adik tetap sukacita dan tetap semangat karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Ada amin adik-adik? Amin. Adik-adik, Inang mau bertanya nih. Siapa yang sudah pernah jauh dari papa, jauh dari mama, atau dari keluarga dalam waktu yang cukup lama?
Bagaimana perasaannya adik-adik? Dan apa yang adik lakukan di tempat adik-adik tinggal? Adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan bahwa ada seorang anak perempuan yang tertawan dari negeri Israel. Dia tinggal terpisah dari keluarganya. Ia tinggal di negeri orang Aram, di rumah panglima Raja Aram, yaitu Naaman. Anak perempuan itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Tentulah ia sedih jauh dari keluarganya karena ia tidak dapat bermain dengan saudaranya atau dengan teman-temannya. Tetapi walaupun jauh dari keluarganya, gadis itu adalah seorang yang tetap setia percaya kepada Allah dan mengenal nabi atau hamba Tuhan yang melayani di negerinya, yaitu di negeri Israel. Ketika itu di Israel sebagai nabi adalah Elisa. Adik-adik, tuannya itu ternyata mengalami sakit, yaitu Naaman, panglima Raja Aram itu, yang seorang terpandang. Sakitnya adalah sakit kusta, sejenis sakit kulit yang menular dan susah disembuhkan. Tuannya itu selalu kesakitan. Anak perempuan itu tergerak untuk menolong, untuk membantu tuannya. Sehingga ia berkata kepada istri Naaman, yaitu kepada nyonya rumah itu, "Saya tahu siapa yang bisa menyembuhkan suami nyonya. Dia adalah Nabi Allah yang tinggal di Samaria di Israel." Adik-adik, gadis itu berani banget ya. Dia tidak takut dan tidak segan-segan untuk melakukan sesuatu yang baik bagi tuannya yang pada saat itu sakit, supaya tuannya itu sembuh. Karena dia percaya bahwa Nabi Allah yaitu Elisa dapat menyembuhkan penyakit tuannya itu. Adik-adik, akhirnya istri Naaman menceritakan kepada suaminya. Naaman mendengarkan cerita istrinya dan Naaman dengan rendah hati mau menerima apa yang dikatakan anak perempuan Israel itu. Naaman mau mencoba apa saja untuk kesembuhannya. Lalu dengan yakin Naaman memberitahukan kepada Raja Aram, dan Raja Aram mengizinkannya untuk pergi menerima kesembuhan dari hamba Allah Elisa. Sehingga Naaman pergi ke negeri Israel untuk menemui hamba Allah, untuk menemui Nabi Elisa di Israel di rumahnya. Dan akhirnya adik-adik, Naaman sembuh dan dia percaya kepada Tuhan Allah. Adik-adik, sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh anak gadis itu, yang walaupun dia jauh dari keluarganya, ia berani dan mau melakukan kebaikan. Dia melayani dengan setulus hati dan tetap dia percaya kepada Tuhan walaupun dia jauh dari keluarganya. Adik-adik juga ingatkan tentang cerita bagaimana Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit, melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa jika kita percaya akan kebesaran dan kuasa Tuhan.
maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada amin adik-adik? Amin. Kita belajar dari anak gadis ini dalam kisah firman hari ini, yaitu ia adalah seorang yang percaya kepada Allah. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap orang yang datang kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, tetap teguh iman kita, walaupun kita di negeri orang, walaupun kita di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan yang adalah Juru Selamat. Dan adik-adik jangan takut jauh dari keluarga. Jangan takut jika mengalami kesulitan. Tuhan senantiasa menolong kita dan membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang kedua adik-adik, anak perempuan itu peduli kepada orang lain. Peduli kepada orang di sekitarnya, walaupun dia jauh dari bangsanya, jauh dari negerinya. Adik-adik juga bisa membuat hal yang demikian. Berbuat baik di lingkungan kita, di lingkungan keluarga kita, di sekitar kita, atau dimanapun kita berada. Anak Tuhan harus senantiasa peduli kepada sesamanya, peduli kepada semua orang. Dan yang berikut adik-adik, kita juga mau belajar bahwa gadis itu melakukan tugasnya dengan baik dan dapat dipercaya oleh tuannya dan nyonyanya. Adik-adik, kita juga dalam melakukan tugas kita harus melakukannya dengan baik dan kita menjadi orang yang jujur yang dapat dipercaya. Tugas-tugas kita lakukan dengan baik. Tugas belajar dengan baik, tugas pekerjaan rumah dikerjakan dengan baik, dan hasilnya pasti baik. Hasilnya pasti tidak akan mengecewakan. Dan kita menjadi anak kebanggaan, menjadi anak sukacita. Dan yang berikut adik-adik, gadis itu senantiasa menceritakan kebesaran Allah kepada tuannya. Adik-adik, siapapun adik-adik, semuanya bisa melakukannya. Semuanya bisa menceritakan tentang kasih Yesus kepada semua orang. Jangan malu menceritakan tentang kebesaran kasih Yesus kepada kita. Karena kita semua adik-adik adalah garam dan terang dunia. Walaupun kita masih kecil dan walaupun sedikit yang kita lakukan, tetapi kita bisa menjadi terang dan kita bisa membuat rasa yang enak, rasa yang memberikan sukacita. Nah, kalau saat ini adik-adik sedang susah, sedang sakit, atau papa, mama, opung yang sedang sakit atau apapun yang kita sedang alami dalam masa pandemi ini, mari semuanya tetap berserah kepada Tuhan. Jangan goyah. Tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap sukacita, tetap gembira karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus pasti menolong kita, pasti menyembuhkan kita, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami untuk senantiasa menjadi orang yang percaya dimanapun kami berada dan apapun yang kami hadapi.
Dan Tuhan menuntun kami untuk kami berani memberitakan kebesaran Tuhan dimanapun kami berada, bahwa kuasa Tuhan adalah yang senantiasa memelihara, menyertai kehidupan kami. Tuhan yang memberikan pertolongan, kesembuhan kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu HKBP ya Tuhan. Dimanapun mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, menuntun kehidupan mereka untuk mereka mau dan bisa menceritakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini yang tetap membuat kami harus beribadah di rumah, kami mohon Tuhan memberikan sukacita kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu, dan menolong setiap orang tua, setiap keluarga untuk berserah kepada Tuhan dan memberikan berkat-berkat-Mu kepada setiap kami, kepada setiap keluarga, kepada anak-anak, supaya kami semuanya juga menjadi berkat kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jika anak-anak belajar secara daring, Engkau mampukan mereka belajar dengan sungguh-sungguh dan melakukan aktivitasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga negara kami Indonesia ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam penanganan COVID-19. Biar semua rakyat-Mu merasakan, mengalami bahwa Tuhan turut campur tangan dalam setiap keadaan situasi kami. Berkati para pemerintah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi lagu kita adalah Aku Diberkati. Musik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Opung doli, opung boru, namboru tulang. Mama, papa, adik, kakak, semuanya diberkati Tuhan. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Kami juga berterima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Nanti adik-adik boleh lihat aktivitas sesudah ibadah kita ini selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
nanging ginangujay sayur pa nungamay tangaki dihomay tangaki dihomay rohakuna met pulihon man ngangon pa nangami na Tuhani pasahat ba tu surgoi rohaki Homai, rohaki homai, tangaku nak meme hule honma, tu debata, dai nangi, nalojai, sayur rupa, kunamai, tangaki dihomai tangaki dihomai kunamet uwe oma ude bapa Dai nangi nalojai sayur rupa kuna tangaki dihomai tangaki dihomai. aku nyamet ule homa tu dewata dai nangi malajai sayupa kung namai tanaki dihomai tangaki dihomai angat unak met ule hona tude bata dai ngangi nalojai sai urupa kunamai tangaki dihomai tangaki dihomai tanganku lemah hule honma, tu debata, dai nangi, nalojai, sai urupa. Roh hakuna met hule honma, tu debata, ingani o tuhaki, pasahan tu surgomi, rohaki dihomai, rohaki dihomai. Angaku namet ule homa tude bata dai nangi nalojai sayur kunamai tangaki dihomai
Orang tuaku, kalianlah yang bekerja keras demi kami. Terkadang kami tidak mendengar kata-katamu, tetapi kalian selalu memberi kami maaf. Dan kalian mengajar kami demi masa depan kami juga. Semoga Tuhan memberkati ayah ibu, diberikan kesehatan dan umur panjang. Karena aku anakmu masih butuh bimbinganmu. Doaku kupanjatkan kepadamu Tuhan untuk ayah dan ibuku. Orang tuaku, kalianlah yang bekerja keras demi kami. Terkadang kami tidak mau mendengar kata-katamu, tetapi kalian selalu memberi kami maaf. Dan kalian mengajar kami untuk masa depan kami juga. Semoga Tuhan memberkati ayah dan ibu, diberikan kesehatan dan panjang umur, karena aku anakmu masih membutuhkan bimbinganmu. Doaku kupanjatkan kepada Tuhan untuk ayah dan ibuku. Tak tahu